Halo guys, hari ini hari Sabtu tanggal 5 Maret tahun 2022. Hari ini di depan saya ada box yang sangat besar. Ini dari Yidi, vacuum and mopping robot. Hari ini saya akan review peralatan canggih yaitu robot. Oke guys, langsung saja kita akan unboxing. Ini kita dapat apa saja di dalamnya. Nah, ini adalah satu kotak besar, kemudian ada yang tipis, dan yang terakhir ini kotak paling besar. Oke, sudah tidak ada lagi. Kita pindahkan. Nah, di dalamnya ini kita dapat 3 kotak ya. Ada ini dockingnya, kemudian ada 2 dus lagi, yang kotak besar dan kotak yang kecil. Oke, langsung kita buka masing-masing kotaknya ya. Nah, ini adalah aksesorisnya ya, ada rancangan, kabel, kemudian ini stabilisasi ya, kemudian ada manual booknya, dan yang satu lagi adalah untuk robotnya ya, robot si vacuumnya. Ini sangat berat sekali. Ini untuk bagian bawahnya ada rodanya. Adalah si vacuumnya, yang robot vacuumnya yang sudah saya install. Nah, ini yang saya pakai adalah Yidi Mop Station ya. Jadi dari Yidi itu ada mengeluarkan beberapa robot vakum. Di antaranya ya ada robot vakum hybrid, ada Yidi K650. Kalau nggak salah ada 4 tipe robot vakum ya. Nah, yang saya pakai ini adalah Yidi Mop Station. Nah, ini saya kenapa pilih ini, karena ini dia lebih fokus untuk mengepel ya. Jadi selain vakum, dia bisa ngepel dan melihat model pel-pelannya. Dia menggunakan mop yang berputar ya. Jadi karena rumah saya dominan lantainya keramik, jadi saya lebih cenderung untuk menggunakan tipe ini ya. Oke, saya akan coba jelaskan masing-masing unitnya ya. Jadi ini ada 2 unit ya, yang satu stationnya atau home-nya atau dockingnya ya.
kemudian ada robotnya. Saya akan coba bahas untuk si stationnya dulu ya. Ini saya akan keluarkan robotnya, saya keluarkan dulu. Oke, ini untuk dockingnya ya, dockingnya atau stationnya ya. Untuk dimensinya kurang lebih, tingginya ini kurang lebih 43 cm ya, tinggiannya 43 cm. Kemudian ketebalannya itu kurang lebih 30 cm dari dinding ya, 30 cm kurang lebih. Yang bawah, bagian bawahnya kurang lebih 40 cm ya tebalannya. Nah, kemudian apa aja yang ada di dalamnya ini? Nah, ini bagian atas itu ada 3 tombol touchscreen ya. Tombol yang ini untuk membilas kain pel. Yang tengah ini untuk memulai untuk pembersihan lantai ya. Kalau misalkan tidak menggunakan aplikasi, bisa langsung dari sini untuk playing. Dan ini adalah tombol home, fungsinya untuk memanggil si robot agar kembali ke stasiunnya sini. Kemudian ini bagian atasnya ada logo JD, dan topnya ini, atasnya ini bisa kita buka. Nah, di dalamnya ini ada 2 tangki ya. Jadi si station ini fungsinya bukan untuk menyimpan dustbin atau debu atau kotoran ya, tapi di sini fungsinya adalah isinya adalah air. Jadi karena di sini lebih fokus untuk pengepelan ya. Jadi bukan isinya bukan dustbin untuk debu, tapi adalah air. Jadi ada 2 tangki yang warna biru dan warna hitam. Yang warna biru ini adalah fresh tank ya, atau isinya adalah air bersih. Nah, seperti ini. Jadi ini isinya air bersih, dan yang sebelah kiri yang warna hitam ini adalah hasil bilasan atau air kotornya, hasil bilasan dari si kain pelnya. Nah, ini di bawahnya seperti ini ya. Jadi ada lubang. Nah, lubang ini yang satu ini fungsinya untuk mengalirkan air ke bawah ya, ke bawah sana, dan yang lubang satunya lagi untuk menghisap air kotornya masuk ke tangki warna hitam. Nah, untuk kita kalau ingin memilih robot vakum ya, tergantung rumah kita lebih dominan karpet atau dominan lantainya keramik. Kalau lantainya dominan karpet, stationnya lebih baik menggunakan station yang ada dustbinnya ya. Jadi si hasil vakum robot itu akan ditampung di dustbin. Nah, kalau lantai kita lebih dominan keramik seperti rumah saya lebih memilih cenderung untuk fokus untuk pel-pelannya ya, karena ini memudahkan kita untuk tidak bolak-balik mencuci si kain pelnya gitu guys. Oke, kemudian di bawah sini bagian depan ini ada sebuah kotak penyimpanan ya. Ini bisa kita buka. Nah, isinya adalah ada sikat ya, ada sikat, kemudian ada cadangan mop 2 buah, cadangan mopnya 2 buah. Kemudian kita ke bagian bawah. Nah, kita ke bagian bawah ini ada di sini lantainya ini ada menyerupai tonjolan ya, tonjolan bergerigi seperti ini.
Nah, ada bergerigi seperti ini ya, bergerigi, terus dalam juga ada bergerigi. Ini fungsinya adalah sebagai sikat ya, sebagai sikat pembersih dari kain pelnya itu. Jadi saat membilas, si robot ini akan masuk ke sini, dan mopnya itu ini akan dialiri air ya, dialiri air dari atas, dari tangki air bersih, dialirkan ke sini. Setelah mengalir di sini airnya, si robotnya itu akan memutar mopnya untuk membersihkan kain pelnya ya. Nah, setelah selesai dibersihkan, air kotor yang sisa sini akan disedot masuk di sini ya, sedot di sini masuk lagi ke tangki yang hitam itu guys. Nah, kemudian sikat ini fungsinya adalah untuk membersihkan kotoran di sini ya. Kotoran ini bisa dibersihkan supaya disedot dan masuk ke tangki warna hitam tuh guys. Nah, kemudian bagian atasnya ini ada dua titik terminal ya, dua titik terminal ini, 1 2. Ini fungsinya untuk charging ya, charging si robotnya, di situ. Ini posisinya di atas ya, jadi aman karena air ini nggak sampai ke atas, mungkin hanya seperempatnya aja ya. Jadi si chargernya itu, terminalnya itu aman dari air. Air ini enggak mengenai bagian-bagian elektroniknya ya. Kemudian di samping kiri kanannya ini ada sensor ya, warna hitam. Ini fungsinya sebenarnya untuk si robot untuk mengetahui bahwa stasiunnya itu posisi ada di mana ya. Jadi dia akan lebih presisi. Oke, kemudian lanjut ini untuk si robotnya ya, unit robotnya ya. Untuk dimensinya kurang lebih diameternya itu 33 cm ya, kurang lebihnya. Kurang lebih 33 cm, kemudian tingginya kurang lebih 8 cm, 7 sampai 8 cm ya. Untuk dimensinya. Kemudian ini bagian atasnya ini warnanya itu putih glossy ya, jadi ada mengkilat gitu, sedikit mengkilat. Nah, ini bagian atas ini si YIDI sendiri ini menggunakan sensor video ya, atau image. Jadi dia, si robot vakum ini setahu saya ada dua tipe ya. Ada yang menggunakan sensor image seperti ini, jadi dia merekam menggunakan video ya, kurang lebih. Ada dengan menggunakan sistem seperti radar ya. Kalau seperti radar itu dia ada topinya keluar nongol gitu, terus dia ada semacam sensor yang berputar ya, yang berputar untuk mendeteksi lingkungan di sekitarnya. Nah, secara sistem kerjanya sensor dengan sistem radar itu lebih bagus ya, karena dia real time. Jadi kalau seandainya rumah kita banyak aktivitas atau barang-barang kita sering berpindah-pindah tempat, lebih bagus menggunakan sistem radar. Jadi dia akan mendeteksi semua lokasi dengan pantulan si radarnya itu ya. Jadi kalau misalkan di rumah banyak binatang peliharaan yang sering lari sana lari sini, kemudian barang-barang sering dipindahkan, jadi dengan sistem radar dia akan lebih update. Jadi langsung mendeteksi real time saat itu juga barang-barangnya akan dideteksi dengan menggunakan sistem radar. Sedangkan kalau menggunakan sistem kamera begini ada beberapa kelemahannya ya, terutama kalau minim pencahayaan ya, dia untuk saat mapping itu akan kesulitan ya. Kemudian kalau barang-barang yang sering pindah, dia juga akan agak terlambat ya. Makanya yang menggunakan sistem kamera ini biasanya lebih banyak nabrak-nabrak dulu ya si barang-barangnya itu. Sementara kalau yang sistem radar dia lebih baik dalam sistem sensingnya ya. Cuma kelemahannya kalau yang sistem radar itu karena dia sistemnya rotari ya, berputar, jadi mungkin akan ada masa aus atau umurnya karena dia berputar secara terus menerus, kemungkinan akan ada waktunya saatnya dia rusak ya karena berputar.
Ya, sementara kalau yang video dia metode kamera ini dia statis ya, diam, jadi harusnya sih secara logisnya lebih awet dibandingkan dengan sensor yang model putar ya. Tapi memang dari segi mapping, dari segi efektivitas lebih efektif menggunakan sistem radar ya, jauh lebih baik dibandingkan menggunakan sistem kamera. Oke, lanjut. Kemudian ini ada barcode kecil ini untuk scan saat mencari aplikasinya di Play Store ya. Jadi kalau kita scan barcode ini otomatis akan diarahkan ke Play Store untuk install aplikasi YIDI. Dan ini ada logo YIDI dan ada tombol pause ya, tombol pause dan on off, tombol pause doang sih di sini sebenarnya. Oke, kemudian bagian depan ini ada semacam bumper dan sensor ya. Jadi ini bisa kalau saat nabrak dia akan memantul ya, memantul seperti ini. Ya, ada garis hitam ini sepertinya sih sensor ini ya. Kemudian kanan kirinya ini juga ada sensor juga, ada sensor ya. Nah, kemudian sebelah sini ini ada lubang-lubang udara. Ini fungsinya yaitu ini kan vakum ya, menghisap, bagian bawah menghisap, dan ini untuk mengeluarkan udara hasil hisapannya ya. Tapi di sini udaranya sudah udara bersih karena sudah melewati filter. Kemudian ini bagian belakang ada terminal ya, dua terminal ini untuk saat charging di stationnya ya. Jadi yang di charging station nanti akan nempel di sini untuk proses pengecasan. Kemudian bagian sini ada tombol on off dan tombol reset ya, tombol on off dan reset. Itu bagian atas dan bagian depannya. Selanjutnya untuk bagian bawah ya, ini bagian bawahnya. Nah, bagian bawahnya ini ada beberapa bagian ya. Yang pertama ini adalah side brush ya, side brush atau ini fungsinya sebagai sapu ya, sebagai sapu. Ini hanya ada satu saja ya, karena ada dua tipe, ada yang sebelah kanan juga, ada yang ini hanya satu saja, satu sisi saja. Nah, fungsinya saat beroperasi dia akan memutar ke dalam ya, jadi dia mengarahkan kotoran-kotoran yang ada di luar diarahkan ke dalam agar menuju ke main brush ini. Nah, main brush ini adalah yang sekaligus fungsinya untuk menghisap kotoran ya, atau debu-debu. Kemudian ada ini sensor anti jatuh ya, ada beberapa sensor, ada beberapa titik ini untuk sensor anti jatuh. Kemudian ini ada rodanya ini bisa naik turun ya, naik turun, jadi dia akan mendeteksi kalau robot ini sudah ada di lantai atau belum ya. Jadi saat kita angkat si roda ini naik, dia akan berhenti beroperasi ya. Jadi dia akan mendeteksi kalau robot ini posisinya belum di lantai ya. Nah, ini untuk main brushnya bisa kita buka ya, kita buka. Nah, dan ini adalah main brushnya. Ini terbuat dari semacam karet ya, semacam karet. Ini modelnya semacam karet, ada yang modelnya seperti brush juga ya. Nah, biasanya yang brush itu kendalanya adalah sering terlilit ya, terlilit rambut atau ada benang gitu terlilit. Tapi kalau model begini ini sepertinya lebih aman ya. Nah, kemudian bagian dalamnya sini ada untuk penghisapannya ya, untuk vakumnya. Oke, kita pasang lagi. Nah, kemudian bagian belakang ini ada mopnya ya, atau kain pelnya. Nah, ini yang kelebihannya dari si YIDI mop station ini ya. Jadi dia punya kain pel atau mop yang bisa berputar. Nah, jadi secara logika sih harusnya dia hasil pelnya
lebih bersih ya, karena dia diperputar. Beda dengan robot-robot vakum yang lain, biasanya hanya nempel saja dan bekerjanya hanya diseret ya. Tapi kalau ini dia sekaligus berputar. Ini bisa kita lepas. Nah ini, dan ini model perkat ini ya, jadi kita kalau mau kita cuci sendiri atau kita keringkan sendiri bisa dilepas. Oke, kita lepas dua-duanya ya. Nah ini bisa kita lepas. Nah ini bagian belakangnya. Ini adalah ada cara melepasnya. Kita posisikan seperti ini ya. Kemudian bagian belakang ini kita bisa tekan dan kita tarik. Nah ini adalah bagian belakangnya. Yang ini adalah untuk vakumnya ya, atau debu, untuk menghisap debu ya. Nah, ini kebetulan udah saya pakai ya. Oh ini ada debunya. Jadi hasil sedotan debunya itu akan dikumpulkan di tank ini ya, tank untuk menyimpan debu. Sedangkan yang ini adalah untuk air ya. Jadi ini bisa dibuka. Nah ini bisa kita isi air. Ini untuk dia akan meneteskan air ya dari sini ya. Ini ada kelihatan airnya sedikit. Nah ini untuk membasahi si kain pelnya. Nah, jadi diteteskan di sini. Itu settingan airnya yang keluar bisa kita atur melalui aplikasi YIDI ya. Nah ini adalah diisi air biasa ya, bukan, tidak bisa diisi air dengan sabun atau sabun pel ya, nggak bisa ya, karena ini kalau diisi air sabun atau air sabun pel buat pel itu kemungkinan si salurannya itu bisa mampet ya. Jadi ini disarankan dengan menggunakan air biasa. Oke. Nah kenapa saya pilih si robot vakum YIDI ini, karena saya kebetulan rumah saya dominan lantainya keramik ya. Jadi saya timbang-timbang dan akhirnya memilih ini karena dia punya kelebihan di mopnya ya, ngepelnya ya. Otomatis dengan memutar gini si lantai seperti digosok ya, digosok. Jadi harapannya hasilnya lebih bagus dibandingkan dengan robot vakum yang hanya mopnya diam dan seperti diseret gitu ya. Oke, kita pasang lagi.